Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi, salam sehat. Kembali menyapa dan menjumpai sahabat rehat melalui renungan harian Toraya di hari ini, Selasa 27 Desember 2022. Tentunya dengan sukacita dari Allah sendiri, kita boleh menikmati hari-hari perkenan Allah dengan penuh rasa syukur. Mari sediakan hati kita, pikiran kita untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, syukur atas kehidupan di hari ini, bahwa Tuhanlah yang sungguh-sungguh menjamin kehidupan kami, mengawali seluruh kegiatan di sepanjang hari ini. Firman Tuhan senantiasa ada untuk menjadi kekuatan, untuk menjadi sumber motivasi, sehingga kami hidup dengan benar, kami bekerja dengan benar. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 12. Kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Kesaksian tentang Yesus. Sahabat rehat, siapakah yang layak jadi saksi? Tentu mereka yang melihat dan mengalami peristiwa yang akan dipersaksikan. Lalu bagaimana dengan kesaksian tentang Yesus sebagai juru selamat dunia? Perikop kita berbicara tentang kesaksian bahwa yang percaya kepada Kristus dan yang menang atas dunia adalah yang menerima kesaksian Allah bahwa hidup kekal ada dalam Kristus. Kesaksian itu ada di dalam hati setiap orang percaya, karena Roh Kudus sudah meyakinkan tentang makna air dan darah Yesus, yaitu baptisan Yesus yang merujuk kepada identitasnya sebagai anak Allah dan kematiannya yang menjadi dasar persekutuan kita dengan Allah. Penerimaan kesaksian dalam hati orang bukan sekedar usulan dari Yohanes, karena dia menegaskan adanya 2 kemungkinan, yakni menerima kesaksian itu sehingga menerima anak dan hidup, atau menolak kesaksian Allah sehingga tidak memiliki anak ataupun hidup. Menerima kesaksian itu berarti memahami bahwa Yesus itu real, lebih real daripada perselisihan dengan orang lain, dengan tetangga, atau kebutuhan mencari nafkah. Percaya kepada Kristus bukan sekedar pengakuan mulut saja, tetapi seluruh keberadaan hidup kita. Karena itu kesaksian tentang Kristus tidak cukup dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan nyata. Ibarat ketika kita masuk ke sebuah warung makan, tidak cukup dengan melihat daftar menunya saja, maka kita akan menjadi kenyang.
padahal kita belum memesan makanan yang ada di dalam menu tersebut. Demikian pun dengan kesaksian kita tentang Kristus, kita harus menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Pemberitaan Injil adalah menikmati Injil itu sendiri melalui karya dan tindakan nyata lewat perjumpaan kita dengan sesama. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau yang sudah mengasihi kami, sehingga firman Tuhan ini juga kami yakini sebagai firman Allah untuk menuntun kami hidup dengan baik dan benar dalam pengenalan yang sungguh siapa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, firman-Mu ini ada di hati kami, hati yang bagaikan tanah yang subur untuk menumbuhkan firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh berbuah lewat tindakan nyata kami dalam perjumpaan seorang dengan yang lain. Bapa di sorga, mohon kasih pimpinan dan pemeliharaan-Mu untuk setiap anak Tuhan yang dimungkinkan untuk mendengarkan pelayanan firman Tuhan di hari ini. Kiranya kami semakin bersyukur, semakin memberikan tempat bagi Allah berbicara di kehidupan kami, bahwa kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi juga adalah pelaku-pelaku firman, surat-surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang-orang yang ada dan yang berjumpa dengan kami. Tuhan, yang sakit di hari ini kiranya boleh mengalami jamahan lawatan Tuhan sehingga diberikan kekuatan baru. Yang berduka sungguh-sungguh mengalami lawatan Allah sehingga boleh kuat dan tabah dalam menapaki realita duka cita. Berkati setiap keluarga kami, berkati lingkungan di mana kami hadir dan berada. Bapa, dengan segala keterbatasan kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan di hari ini. Bersaksilah di kehidupan kamu tentunya dengan firman Tuhan yang senantiasa kamu baca, kamu dengar, dan kamu renungkan. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.